Selamat siang, kami dari kelompok Resource akan membahas mengenai Resource Based View. Jadi kami kelompok yang berisikan saya Frederick, ada Naomi, Marcel Cornelius, dan juga Rio Saputra. Jadi untuk yang pertama adalah pandangan berbasis sumber daya atau RBV. Jadi ini merupakan salah satu teori strategi yang berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya internal mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa sumber daya yang dan kapabilitas unik perusahaan adalah kunci untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi pertama adalah definisi dari resource atau sumber daya yang merupakan semua aset, kapabilitas proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan, dan lainnya yang dikuasai oleh perusahaan. Dan sumber daya ini memungkinkan perusahaan yang merancang dan menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan definisi aset adalah sumber daya atau faktor produksi yang berwujud dan juga tidak berwujud yang dapat menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan saat digunakan. Dan yang ketiga adalah kategori sumber daya. Terdapat 4 kategori utama sumber daya yang dapat memberikan keunggulan kompetitif, seperti sumber daya fisik, finansial, manusia, dan juga sumber daya tidak terwujud. Dan yang terakhir adalah kemampuan atau capability. Jadi untuk capability atau kemampuan adalah prosedur, proses, rutinitas yang digunakan perusahaan dalam aktivitasnya, baik kemampuan operasional maupun kemampuan dinamis. Sekarang untuk slide ketiga kita akan membahas asumsi kritis dalam RBV. Asumsi kritis dalam RBV ini dibagi dua. Yang pertama itu heterogenitas sumber daya dan kedua itu imobilitas sumber daya. Jadi untuk heterogenitas sumber daya itu asumsi ini mengacu pada kepercayaan bahwa setiap perusahaan memiliki kombinasi unik dari sumber daya dan kapabilitas. Artinya tidak ada dua perusahaan yang memiliki sumber daya yang sama persis. Heterogenitas ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan cara mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya secara unik. Jadi contohnya perusahaan A dan perusahaan B masing-masing mempunyai sumber daya yang unik. Perusahaan A mungkin memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman dalam industri tertentu, sementara perusahaan B memiliki teknologi produksi yang canggih. Kedua perusahaan ini memiliki kombinasi sumber daya yang berbeda, memberikan keunggulan kompetitif yang unik dalam pasar mereka masing-masing. Yang kedua, imobilitas sumber daya. Asumsi ini menyoroti bahwa sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak mudah dipindahkan ke perusahaan lain atau diimitasi oleh pesaing. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepemilikan unik, akses terbatas, atau tingkat keahlian yang sulit ditiru. Imobilitas sumber daya memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan karena mereka dapat mempertahankan posisi mereka dalam pasar dengan sumber daya yang langka dan bernilai. Contohnya, perusahaan teknologi terkemuka mungkin mempunyai kekayaan intelektual yang kuat seperti paten dan rahasia dagang yang membuatnya sulit bagi pesaing untuk meniru produk atau layanan mereka. Bahkan jika pesaing mencoba meniru, mereka mungkin menghadapi hambatan hukum atau teknis yang signifikan. Dengan demikian, sumber daya tersebut tidak dapat dipindahkan dengan mudah dan perusahaan tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk slide berikutnya itu keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama itu ada sumber daya unik. Jadi perusahaan memiliki sumber daya dan kapabilitas yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua itu pemanfaatan optimal. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas tersebut secara optimal untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang terakhir itu ada pertahanan kompetitif. Dengan sumber daya dan kapabilitas yang unik dan sulit ditiru, perusahaan dapat mempertahankan posisi kompetitifnya dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah penerapan RBV dalam praktik. Yang pertama itu ada identifikasi sumber daya, mendata dan mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan. Yang kedua itu ada pengembangan kapabilitas, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas untuk menunjang strategi perusahaan. Yang ketiga itu ada perlindungan sumber daya, yaitu melindungi sumber daya unik dan sulit ditiru agar tidak mudah tergantikan. Yang keempat itu adalah penyesuaian strategi, menyelaraskan strategi dengan sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan. Next itu ada kelebihan dan keterbatasan RBV. Kelebihan RBV yaitu menyediakan pandangan komprehensif tentang sumber keunggulan kompetitif,
fokus pada sumber daya dan kapabilitas internal, dan dapat diterapkan di berbagai konteks industri. Keterbatasannya atau kelemahannya itu sulit untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang benar-benar unik dan sulit ditiru, mengabaikan faktor eksternal, dan mengalami kesulitan dalam pengukuran dan operasionalisasi. Selanjutnya ada contoh penerapan RBV. Yang pertama ada perusahaan farmasi. Jadi di sini ada 3 faktor kunci, yaitu pertama kemampuan riset dan pengembangan. Jadi di sini bagaimana kita menciptakan obat dan perawatan yang baru, memiliki tim yang terampil dan menginvestasikan teknologi dan infrastruktur yang terbaru. Yang kedua ada kepemilikan paten. Jadi di sini kita bisa melindungi produk dan teknologi dan mendapatkan hak eksklusif dan menciptakan aliran pendapatan yang stabil. Yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas. Di sini jangkauan pasien dan dokter, dan kita harus memastikan bahwa ketersediaan produk dan juga hubungan dengan mitra distribusi. Ada beberapa keuntungannya, yaitu yang pertama meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas. Yang kedua bisa menarik investor dan mitra bisnis. Yang ketiga kita bisa tahan terhadap pesaing. Kemudian yang terakhir kita bisa memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjangnya. Selanjutnya ada industri mode, yaitu perusahaan mode yang memiliki kemampuan desain inovatif, branding yang kuat, dan jaringan pemasok yang efisien. Dengan tujuan dapat menciptakan produk yang unik dan sulit ditiru. Selanjutnya ada industri teknologi. Selanjutnya ada industri teknologi. Jadi di sini perusahaan teknologi dengan kemampuan pengembangan produk yang cepat, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.